Halo Sobat Sehat semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberkati dengan kesehatan dan selalu semangat tentunya ya. Oke, ketemu lagi dengan saya Frisni, tentunya di program kesayangan kita semua. Program yang selalu memberikan pengetahuan-pengetahuan, tips-tips dan informasi-informasi seputar kesehatan dari narasumber yang terpercaya tentunya ya. Oke, di mana lagi kalau bukan di Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo, Surakarta. Kami siarkan live dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Silahkan yang mau bergabung, kami tunggu atensinya. Lewat kolom chat bisa dituliskan, nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Agus. Oke, baik, pagi ini tema kita sebuah tema yang pasti menjadi momok nih buat ibu-ibu ya. Berat badan si kecil enggak naik-naik, gimana dong? Nah, oke, pagi ini kita akan kupas tuntas dan dengarkan tips-tipsnya langsung dari dokter spesialis anak di Rumah Sakit Panti Waluyo. Selamat pagi dokter. Ya. Selamat pagi Mbak Frisni. Sudah siap untuk berdiskusi bersama Sobat Sehat? Mari, siap. Siap ya. Baik, saya perkenalkan, yang di samping saya ini adalah Dr. N. Agus GW Wiyata SPA. Wah, banyak sekali singkatannya dok. Iya. Saya agak Panjang. penasaran sama singkatannya dok. N ini apa dok? Ya, nama saya panjang. Jadi Nur Agus Gunawinarto Wijata. Oke, Wiyata. nama yang cukup panjang. Semoga umurnya juga panjang. Amin. Kesuksesannya juga panjang. Amin. Amin. Oke, baik. Untuk diketahui Sobat Sehat semua, Dr. Agus ini praktek setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 13 siang dan khusus hari Sabtu di jam 8 sampai jam 12. Tentunya juga melayani telemedicine ya dok? Ya. Oke, bagi Sobat Sehat yang mungkin ingin berkonsultasi tetapi masih belum sempat untuk datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo, bisa menggunakan layanan telemedicine kami. Silahkan reservasi melalui WA atau Telegram kami di 0815 671 7076 atau bisa telepon dulu ke 0271 712 077. Nah, sebelum kita mulai tentunya saya selalu mengingatkan Sobat Sehat semua untuk terus melaksanakan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tentunya buat semua Sobat Sehat yang ingin melakukan periksa kesehatan atau ingin mendapatkan layanan kesehatan oleh dokter-dokter spesialis kami, silahkan datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah khawatir karena rumah sakit kami aman. Ya, kami semua sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan semua tenaga kesehatan kami sudah divaksinasi COVID-19. Dokter juga sudah ya? Sudah dong. Sudah aman pasti. ya dok? Aman semua. Oke, ya kita langsung saja dokter masuk ke pembahasan kita pagi ini tentang berat badan si kecil yang enggak naik-naik. Wah, ini sangat mengkhawatirkan banyak ibu-ibu ini dok. Oke, yang pertama, kenapa ya dok kok berat badan anak itu kadang susah sekali naik? Faktor penyebabnya apa itu dok? Ya, oke Mbak Frisni. Jadi ibu-ibu semua, kita kan pasti seneng ya anak-anak kita kalau kita melihat, wah anak kita cabi, besar, bahkan gemuk gitu ya gemuk. dok? Bahkan sekarang malah kecenderungannya adalah trennya lebih suka melihat anak yang obes atau kegemukan. Iya. Padahal itu Kelihatan juga lucu gitu, kelihatan dok, lucu mungkin. ya. Padahal itu juga nggak sehat sebetulnya. Nggak sehat sebenarnya Ya. ya, dok. Jadi terpenting adalah anak kita berat badannya ideal sesuai usianya. Loh, lihatnya dari mana dok? Paling gampang adalah dari KMS. KMS. Ya. Kurva menuju sehat itu. Nah, itu pasti ideal, melihat di situ aja sesuai umurnya, dicocokkan dengan umurnya. Nah, kalau suatu hari nih, woi, berat badan anak kita nggak naik nih. Penyebabnya Stuck apa? Gitu ya, Iya, di situ stuck. terus gitu ya. Penyebabnya apa? Sebetulnya paling gampang penyebabnya hanya ada dua, yaitu faktor fisik atau penyakit. Penyakit? Nah, anaknya sakit nih. Oh, oke. Anaknya sakit, dan yang kedua adalah bisa faktor psikologis dan lingkungan.
Psikologis contoh, anaknya bosan, ya kemudian lagi marah, Gitu kemudian anaknya nakal, pengen menyandera orang tuanya. Jadi maksudnya dia sebetulnya minta makanan yang minta makanan B ya, tapi dikasih makanan A, ngambek. Nah, hal-hal begitu. Kemudian suasana, lingkungan, contoh makan di tempat yang berdebu atau makan di tempat yang banyak barang, artinya tidak ideal sebagai tempat makan, atau makan sendirian. Itu pengaruh untuk anak-anak. Nah, itu membuat anak-anak seolah-olah jadi tidak mau makan. Nafsu makannya berkurang gitu ya, Dok? Iya, karena faktor psikis dan lingkungan tadi. Penyakit juga mempengaruhi ya Dok? Penyakit pasti pengaruh. Iya. Baik, jadi penyebabnya lingkungan dan penyakit ya Dok ya. Terus bagaimana cara mengatasinya itu Dok? Iya, jadi kalau berat badan anak kita nggak naik, itu yang perlu kita pikirkan pertama adalah ada sakit nggak nih anak kita. Ya, ada sakit nggak? Jadi apa yang perlu dilakukan? Pasti kalau gini, pertama, wah dok, anak saya sudah berbulan-bulan nih nggak naik-naik. Pasti datang ke dokter anak konsultasi. Yang kita lakukan pertama adalah cek darah, kemudian ronsen torak atau ronsen dada untuk mengetahui ada tidak infeksi yang tersembunyi. Contoh kalau di lingkungan kita di Jawa ini itu paling sering adalah adanya TBC, tuberkulosis atau pneumonia yang tidak bergejala. Sering ya dok kasusnya? Sering, ya, dok? kasusnya sering. Sehingga makanan yang dimakan oleh anak-anak atau susu yang diminum, energinya tidak bisa dideposit, tidak bisa disimpan, tetapi dipakai untuk pemulihan organ dan jaringan tubuh, betul, untuk melawan penyakitnya, sehingga tekor terus, tidak ada deposit yang bisa disimpan, gitu. Gitu ya. Logikanya begitu. Tapi betul. tidak terdeteksi karena tidak ada gejala. Karena tidak ada gejala. Jadi itu yang harus perlu disingkirkan dulu. Kalau setelah itu disingkirkan, jelas anak kita tidak ada sakit. Oh, satu lagi, setelah darah, ronsen sama cek kencing. Nah, ini kencing. Fungsinya cek kencing itu. Fungsinya cek kencing sama seperti ronsen tadi. Karena anak-anak kan pasti higienenya kadang-kadang kurang. Suka main di lantai. Kemudian lupa cuci tangan, kencing, nggak cebok atau bagaimana. Nah, ini bisa menyebabkan infeksi saluran kencing. Nah, uniknya infeksi saluran kencing pada anak ini ada dua, bisa bergejala, bisa tidak. Sama seperti radang paru tadi. Gitu. Nah, kalau tidak bergejala ya sama. Susah dia akan membuat deposit energi dan protein tadi akan menghabiskan. Betul sekali. Gitu. Dan itu yang rata-rata tidak disadari oleh orang tua ya dok? Betul sekali. Apabila problem penyakit ini sudah disingkirkan, maka selanjutnya kita akan menilai, masih berat badannya nggak naik nih. Nah, kita akan menilai faktor psikis dan lingkungannya. Betul. Jadi yang pertama yang harus dilakukan, periksa dulu ke dokter ya dok, konsultasi dulu anaknya. Betul, kenapa, sebetulnya gitu ya? iya. Oke. Karena berat badan anak tidak naik ini komprehensif. Jadi pasti faktornya bisa dari anak sendiri atau faktornya dari luar anak, yaitu lingkungan tadi. Oke. Iya. Luar biasa. Kemudian dok, ada tips nggak untuk bisa menaikkan berat badan bayi tadi? Iya, tipsnya tadi adalah jangan lupa cari penyebabnya dahulu, Ibu. Cari penyebabnya. Jadi penyebab jangan sampai tidak diketahui. Jadi pokoknya anak saya berat badannya naik dok. Lah penyebabnya apa? Wah ya nggak tahu, nggak bisa. Jadi kita harus mencari penyebabnya dahulu. Mulai kapan anak kita nggak naik nih? Contoh begini ya. Anak saya usia 6 bulan makan nih, mulai makan dok. Wah, makannya baik sampai usia 9 bulan baik. Begitu 9 bulan ke sana, waduh, mulai nggak mau makan, susah. Mintanya kalau makan sambil jalan-jalan dan lain-lain. Wah, ya kan? Terus
makan cuman 1, 2, 3 suap, kemudian habis itu minta susu. Nah, ini apa itu, kalau dari yang dikatakan oleh orang tua tadi, riwayatnya itu kelihatan sekali kalau faktor psikis dan lingkungannya berpengaruh. 6 sampai 9 bulan dia baik, 9 bulan ke atas, wah, ini mulai nih. Ini tandanya apa? Perkembangan emosionalnya mulai jalan. Jadi jangan lupa anak-anak usia 6 bulan dengan usia 9 bulan itu akan berbeda secara emosional. Baik kepandaiannya, kemudian baik keinginannya, baik emosinya juga akan beda sekali. Ya, jadi di 6 bulan dia fokus tuh sama mengenal hal baru, yaitu apa? MPASI atau makan itu tadi. Dia baru fokus. Begitu dia udah jalan 3 bulan, mulai nih, dia mulai bosan pertama. Dengan rutinitas yang itu aja, ya dia mulai bosan pertama. Kemudian kedua, pasti dia akan mulai berusaha mencari sesuatu yang baru. Contoh tadi, eksplorasi betul. Gitu ya, Makanya pengen sambil jalan-jalan. Nah, kemudian ada distraksi. Ya, ada distraksi itu jadi pengalih perhatian. Contoh, makan sama kakaknya. Kakaknya lebih cepat nih makannya. Mungkin jenis makanannya juga sudah beda ya? Iya, sudah beda, dan kakaknya kan pasti lebih lahap biasanya. Kakaknya makan lebih cepat, selesai makan kakaknya langsung pergi. Nah, itu rupanya. Hal itu membuat adiknya jadi ikutan pengen pergi, sehingga apa yang terjadi? Padahal adiknya kan makannya tidak secepat kakaknya, pasti. Nah, cepatnya jadi, aku pengen ikutan dong. Padahal adiknya belum bisa multitasking, yaitu apa? Main sambil makan, nggak bisa dia. Kalau main-main saja, kalau makan saja. Nah, hal-hal ini yang membuat anak jadi susah makan. Akibatnya kalau susah makan, berat badannya juga akan jadi berkurang. Ini hal yang utama. Selain juga, ini harus diperhatikan ya ibu-ibu. Jadi hal utamanya, sakit tidak, kemudian faktor psikis dan lingkungannya gimana. Ada lagi pasien saya, ternyata ruang makannya di sebelah kamar mandi itu bau sekali. Jadi tidak nafsu untuk nggak ideal. Anaknya jadi nggak nafsu itu. Atau masak, dok saya sudah masakkan salmon, ternyata salmonnya setelah diincipin amis, masih nggak bau tapi amis. Salmon itu kan susah ya cara masak. Nah, hal-hal itu kadang yang terlewat oleh kita orang tua. Betul. Ya. Kemudian selain itu juga kalau hal itu semua sudah diatasi, dok sudah kok dok, kakaknya sudah turut membantu, kemudian anaknya ya begini begitu. Nah, satu lagi adalah bahan makanannya, apa yang dimakan. Ya, kalau dulu kita mengenal 4 bintang, sekarang 4 bintang ini tidak diwajibkan. Jadi dari WHO dulu 4 bintang, ya. Bintang itu 4 sehat 5 sempurna bukan? Bukan, beda. MPASI 4 bintang. Kalau 4 sehat 5 sempurna sudah lama tidak terpakai. Karena kalau dipakai sekarang maka akan membuat obesitas. Jadi justru tidak sehat. Nah, kalau 4 bintang itu dulu adalah pertama, karbohidrat. Kalau makan harus ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan minyak atau lemak. Ya, minyak bisa, lemak bisa. Nah, dulu harus ada ini, harus. Nah, sekarang 4 bintang sudah tidak dipakai. Yang harus ada di tiap makan adalah pertama karbohidrat, bisa nasi, bisa kentang, bisa jagung, bisa gandum, tepung gandum, bisa bentuk bakmi. Roti tawar bisa ya dok? Roti kan bukan makanan. Jadi bentuk bakmi bisa ya, bentuk apa itu namanya, adonan yang lain bisa dibentuk. Ya, bakmi misua bisa, bihun bisa. Jadi sumber karbohidratnya tidak harus selalu nasi. Kentang juga bisa. Nah, itu karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah protein hewani. Protein hewani? Ya, protein hewani. Daging sapi, daging ayam, daging ikan, kemudian juga telur. Nah, ini protein hewani. Harus ada ya dok? Ini yang harus ada. 2 hal ini harus ada minimal di dalam
menu makanan si kecil. Nah, sedangkan untuk sayur bisa ada bisa tidak. Lah dok, nanti kalau nggak ada bayinya dong si kecil jadi sembelit dong. Nah justru inilah uniknya kalau pada anak. Uniknya apa? Kalau pada anak ini terlalu banyak serat atau terlalu banyak sayur itu justru bikin sembelit. Oh gitu ya? Iya. Ini yang baru saya tahu. Nah, kenapa? Karena seratnya berlebih sehingga seperti kita bikin adonan lah. Adonan makanan di dalam perutnya jadi terlalu padat kalau seratnya banyak sehingga akan jadi malah susah dikeluarkan. Betul. Beda dengan dewasa ya. Iya, betul, makanya kalau dibilang anak itu bukan miniatur orang dewasa atau orang dewasa yang jadi kecil sehingga perlakuannya juga sama seperti orang dewasa. Beda ya, jadi anak individu sendiri. Gitu. Ini pentingnya mempelajari tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak itu penting. Ya, karena ternyata berbeda ya tiap usia ya. Jadi ke dokter anak bukanlah sakit saja, tetapi juga anaknya sehat, perlu kita lakukan pengawasan atau kita dampingi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Betul sekali. Itu tipsnya ya. Luar biasa dok tipsnya. Ya, sekarang kita akan menyapa sobat sehat semua yang di rumah dan yang sudah bergabung dengan kita. Ada banyak ini dok yang bertanya. Wah, ini ibu-ibu kalau sudah dengar masalah seperti ini pasti langsung antenanya tinggi-tinggi dok. Gitu ya. Ya, yang pertama dari Ibu Rohmawati Ika. Nah, pertanyaannya, BB anak saya naiknya nggak terlalu banyak dok. Apakah pengaruh juga sama penyakit asma? Nah, ini biar penyakit asma tidak kambuh terus bagaimana ya dok? Wah ya, ini jadi adik kan punya sakit asma. Sakit asma ini memang mempengaruhi ibu untuk kenaikan berat badan, untuk juga pertumbuhan dan perkembangannya yang lain. Karena penyakit asma ini harus terkontrol. Jadi ibu mesti kontrol ke dokter yang menanganin adik untuk melakukan cek apakah benar-benar asmanya sudah terkontrol. Asma terkontrol itu bisa paling mudah dilihat itu ada dari sering tidaknya kambuh. Sering tidaknya kambuh dan aktivitas anak sehari-hari. Anak mampu tidak beraktivitas seperti aktif atau tidak seperti anak lainnya. Mampu tidak tanpa sesak. Gitu. Ada nggak tanda-tanda sesak nafas? Yaitu kambuhnya sering atau tidak. Contoh misal setahun kambuhnya cuma sekali, ya itu masih wajar. Tapi dok ini seminggu sekali, nah ini mulai tidak wajar. Jadi asmanya memang harus dikontrol. Asmanya memang harus dikontrol karena asma ini adalah penyakit alergi. Jadi orang tua juga harus tahu peta alergen apa. Ya, jadi benda-benda atau bahan-bahan yang menyebabkan anak mengalami alergi. Harus tahu. Tiap anak berbeda-beda gitu dok? Tiap anak berbeda-beda. Ada beberapa pasien kalau sudah minum es 2 hari berturut-turut, nanti hari ketiga pasti sesek. Atau kalau makan coklat jenis tertentu, merek tertentu, nanti pasti sesek. Nah, itu yang harus diketahui orang tua. Harus diketahui petanya sehingga tahu. Dan memang anak dengan asma penanganannya beda. Artinya tidak bisa seperti anak biasa. Jadi punya batasan. Kalau anak biasa misalnya bisa renang tiap hari, tidak apa-apa. Kalau anak asma begitu renang seminggu 3 kali langsung sesek nanti. Nah, jadi renangnya seminggu cuma 2 kali aja tuh. Jadi ada batasannya. Ada batasannya di ini. Jadi memang betul Bu, asma itu bisa mempengaruhi berat badan, mengurangi deposit tadi karena untuk pemulihan jaringan tubuh. Nah, memang harus dikontrol. Bagaimana cara mengontrolnya? Memang harus diperiksa dan harus dirunut sejarahnya atau riwayatnya sehingga bisa ditentukan obat dan terapi yang tepat, betul. Sehingga dia serangannya atau kekambuhannya semakin jarang. Jadi tujuannya jangan menjarangkan
kekambuhan sehingga bisa mengembalikan aktivitas anak jadi lebih tidak terganggu. Begitu. Oke. Tapi bisa nggak dok kalau yang punya asma itu berat badannya normal atau mungkin malah gemuk gitu? Bisa sekali, sangat sekali ya, bisa dok? sekali. Ya. Oke. Sangat Dengan bisa penanganan sekali. yang tepat. Dengan penanganan yang tepat. Iya, betul. Oke. Lalu ada lagi dokter dari Ibu Aloika. Setelah berbulan-bulan, akhirnya anak saya mau makan nasi dokter, tapi harus sambil mondar-mandir naik motor. Nah, kayak tadi yang udah dokter sebutkan ya Iya, dok. betul Jadi kalau nggak muter-muter gitu nggak mau makan dok. Betul Gimana sekali. tuh, dok? Iya, Ibu. Ini adalah trik yang dilakukan si anak untuk mengatasi kebosanannya dia. Oh, Jadi anak kita itu, anak kita itu kan manusia, Iya. ya. Apalagi anak kita pasti lebih pintar dari kita. Oke. Nah, mereka secara insting, secara natural, mereka akan melakukan trik-trik yang mereka sendiri tidak sadari, yaitu trik-trik yang menjerat kita. Ya, contoh misal, makan minta jalan-jalan, diturutin. Wah, berarti orang tuanya nurutin nih, satu, ya toh. Setelah itu nanti jalan-jalan di teras rumah, pelan-pelan nanti jalan-jalan di tetangga, lama-lama sudah keliling kota tuh, lama-lama. Nah, ini yang terjadi, sehingga kuncinya kita sebagai orang tua adalah pertama konsisten. Oke. Nah, kayak tadi ibunya konsisten, tiap Konsisten selalu ngajak jalan-jalan, jadi anaknya selalu mau. Nah, tetapi kan cara itu tidak benar. Jadi kembalikan ke cara yang benar. Jadi memang akan terjadi sebuah bentrokan, pasti. Nah, tetapi yang kita lakukan kan demi kebaikan anaknya. Betul dokter. Dan kita tidak mungkin kan tiap hari harus jalan-jalan putar-putar. Ya, itu kan selain boros juga tidak efisien waktu. Karena suatu waktu pasti kita akan ada hal-hal yang perlu kita kerjakan, kan setengah mati seperti itu. Nah, jadi mesti dikembalikan lagi anaknya untuk bisa makan di rumah. Itu pertama. Kedua, orang tua harus konsisten, itu sabar. Tidak boleh marah-marah. Sabar. Iya. Emosi dulu ya. Jadi sabar dulu. Memang kalau dibilang, makanya kalau orang Jawa bilang wong tua dawa ususe. Jadi panjang ususnya. Memang harus sabar. Gitu betul. Ya, karena tujuan kita adalah mendidik anaknya, bukan memarahi atau mau memukuli. Jadi kita mendidik dia. Nah, yang tiga ini yang manjur nih biasanya adalah ilmu sounding. Oke. Sounding itu seperti bicara hati ke hati. Nah, kita cari momennya, misal anak ini baru sendirian, baru nggak ngapa-ngapa, baru gabut lah, baru santai-santai nggak ngapa-ngapa, kita deketin, distraksinya kita hilangkan. Contoh di depan TV-nya kita matiin dulu, terus kita ajak omong, adik, besok kita belajar yuk, kita makan di situ. Sambil duduk, sambil apa? Itu dilakukan terus-menerus. Gitu ya, Dok. Itu namanya kan brainwashing ya. Jadi bukan cuci otak ya, tetapi kita sounding. Jadi kita tumbuhkan pengertiannya yang baik. Oke. Nah, ini yang terkadang kita nggak tekun orang tua. Betul, Dok. Terutama yang gampang toh. Nah, gitu kadang-kadang. Kayaknya anak itu mau makan banyak, nurut gitu, Dok. Nah, kalau kita yang kerja itu otomatis pengasuh ini kuncinya. Yang berperan ya, Dok. Betul. Nah, cilakanya kalau pengasuhnya menurutin apa yang dimauin anak. Karena ndak mau konflik dan ndak mau susah, ndak mau repot. Pengen apa? Dah nih. Pengen apa? Nah, nih. Nah, itu yang tidak mungkin berhasil karena anak diperlakukan seperti raja. Masa raja diatur? Kan tidak mungkin. Raja yang mengatur. Nah, itu dia. Itu susahnya di situ. Oke. Jadi saran saya, Bu, hentikan kebiasaan jalan-jalan, makan ambil jalan-jalan itu karena tidak ada faedahnya juga. Kembalikan. Mungkin dia tidak mau makan nasi anaknya, bisa diganti yang lain. Kentang, miswa, yang disukai bihun. apa gitu ya? Jadi anak ini faktornya banyak. Jadi tidak hanya bahan makanannya, rasanya, warnanya, juga presentasinya. Oh iya, benar. Nah, jangan lupa, misalnya kita bikin nasi goreng nih, sosisnya dibikin mata dan dibikin senyum. Anaknya mau makan. Nah, hal-hal begitu tuh. Ya. Iya. Oke. Jangan lupa yang faktor-faktor juga distraksi.
suasana itu penting. Jadi memang ini harus mendukung suasana makan. Jadi tidak bisa misalnya makan sambil mainan gitu, itu distraksinya tinggi. Makan sambil nonton TV, anak belum bisa. Gitu. Iya, luar biasa. Yang berikutnya dokter, ada dari Ibu Milka Mangesti. Anak saya umur 22 bulan dokter, kalau tiap bulan naiknya hanya 100-an gram, tetapi sebenarnya selalu naik. Nah, apakah itu termasuk dalam kategori berat badan yang seret dokter? Ya, jadi kita berpatokan dari KMS saja yang paling gampang. Jadi mulai umur 1 tahun sampai umur 5 tahun, itu kenaikan berat badan minimal adalah 200 gram atau 2 on. Setiap bulannya. Setiap bulan kenaikannya 2 on. Kalau tadi Ibu bilang kenaikannya 1 on berarti ya, berarti kan ada yang kurang. Ada yang kurang. Nah, coba dicari. Karena sampai usia 5 tahun apabila makan sudah baik, sesuai porsinya, kemudian kalau 1 tahun ke atas tuh makannya bisa di atas 250 gram ya, 200 sampai 300 gram. Dia makan sudah baik sehari 3 kali, tidak ada yang sakit, maka jangan lupa tambahkan juga susu. Gitu. Bedakan ya pemberian susu UHT dan susu formula. Susu UHT ini yang susu UHT itu susu sapi murni disterilkan. Susu kotak, betul. Susu kotak itu susu UHT. Ya, kalau susu formula bedakan pemberiannya. Kalau susu formula adalah namanya aja formula, kayak mobil biasa dan mobil formula kan pasti kenceng formula kan ya. Nah, sama seperti ini, susu formula juga kenceng. Susu formula itu susu sapi yang sudah difortifikasi, sudah ditambah-tambahin segala macam, sehingga kalau minum itu pasti akan membantu berat badan naik. Gitu. Dengan jumlah yang tepat sesuai usia ya. Nah, karena banyak pasien umurnya 1 tahun minumnya baru 100 cc. Terlalu sedikit dokter? Sedikit, karena 1 tahun itu minimal 200 cc. Minimal. Sekali minum. Nah, tapi di atas 1 tahun maksimal sehari itu 3 atau 4 botol saja. Ya, tidak boleh lebih. Kalau lebih maka akan mengganggu jadwal makan. Sudah kenyang duluan minum susu, betul sekali. Itu susu formula. Nah, kalau susu HT ini susu yang dipakai, yang diberikan untuk mempertahankan berat badan. Jadi contoh anaknya sudah gemuk nih, tapi masih pengen minum susu, kasih UHT. Jangan kasih formula. Kasih formula dia berat badannya naik terus. Tidak terkontrol. Betul, iya. Berat badannya udah cepet. Jangan ditambah cepet lagi. Dikasih formula tambah cepet lagi. Dikasih UHT, dosisnya dikurangi atau volumenya dikurangi, frekuensinya juga dikurangi. Sehari biasanya 4 kali, dikurangi jadi 3 kali, dikurangi 2 kali, gitu. Sehingga akhirnya jadi sekali, dan akhirnya tidak minum susu kalau yang sudah obesitas. Nah, tapi kalau yang belum, maka saran saya jangan berikan UHT, berikan formula. Betul. Ya, jadi dievaluasi ya Bu ya. Kenaikannya 100 gram itu masih tidak ideal. Jadi kalau bisa naiknya adalah 200 gram ke atas. Evaluasi makan sudah oke. Kalau makan sudah oke, maka jangan lupa tambahkan susu formula. 22 bulan. Doanya adik ya, 22 bulan. Jadi tambahkan susu formula sehingga berat badannya bisa terbantu. Jadi kekurangan protein atau deposit protein yang mungkin kurang dari bahan makanan itu bisa dibantu dipenuhi dari susu formula. Betul. Ya, Oke, selanjutnya dokter dari Ibu Erika Nathanael. Seperlu apakah tambahan suplemen atau vitamin untuk nafsu makan anak? Iya, betul. Jadi nafsu makan anak Bu, itu ibu-ibu semua pasti tahu. Kadang-kadang kita malah begini, latah nih. Jadi kalau
anaknya nggak mau makan, dok saya minta vitamin. Oh, vitamin itu bukan solusinya. Kayaknya itu jalan keluar terbaik gitu ya dok. Itu sebetulnya jalan keluar instan, sama seperti gini, nggak ada lauk, ya udah deh mie instan aja. Nah itu sama seperti itu. Tapi apakah mie instan sehat? Jawabannya tidak. Betul. Karena mie instan itu hanya sebuah karbohidrat saja. Bahkan gambar depannya itu selalu ada telur dan teman-temannya. Nah, itu adalah kalau kita baca di situ ada suggested serving. Serving suggestion. Jadi artinya saran penyajian. Jadi tidak disarankan makan cuma mie doang. Tapi kenyataannya kan kita cuma mie doang kadang-kadang. Nah, itu ya. Jadi sama seperti itu. Kita jadi tidak bisa langsung dengan vitamin begitu aja. Vitamin ini biasanya diberikan adalah untuk pertama menjaga nafsu makan, menjaga, ya. Kedua, meningkatkan, biasanya ditingkatkan waktu apa? Sehabis sakit. Nah, kalau anak habis sakit, misal habis rawat inap di rumah sakit atau memang habis sakit di rumah. Nah, untuk menaikkan nafsu makannya dengan vitamin ini sah. Hukumnya sah, normal, wajar, karena memang dia habis sakit. Nah, jadi organ tubuhnya baru baru drop, dinaikkan lagi dengan vitamin itu cocok. Ya, tetapi kalau anak kita tidak mau makan, jangan sampai kita kepikiran pertama vitamin. Yang kita kepikiran pertama adalah dua tadi, anak saya sakit tidak. Yang kedua adalah ada enggak faktor psikis atau lingkungan. Oh ternyata anak saya minta adik. Ini bercandanya gitu. Ternyata, maksudnya, oh ternyata anak saya itu bosan dengan pengasuhnya. Jadi pengasuhnya cuman dulang dia aja, sedangkan pengasuhnya sambil handphonean atau bagaimana. Kan dicuekin toh jadinya. Dia kan manusia anak kita, jadi tidak bisa. Jadi terus mulai diubah. Oh pengasuhnya kalau anaknya makan, pengasuhnya ikutan makan. Piringnya berbeda tapi ikutan makan, sehingga kalau orang Jawa bilang seperti kembulan. Bahasa romantisnya makan seolah-olah makan bareng atau makan sepiring berdua kalau sama orang tuanya. Betul. Nah, jadi hal-hal itu yang kita cari dulu. Nah, kalau hal itu sudah semua tidak ada itu dok, sudah beneran ini betul. Kalau sudah betul baru tuh terakhir vitamin tuh. Jadi jangan-jangan memang appetite-nya atau ada trouble yang perlu dibenahin. Betul, gitu. Baik. Lalu yang selanjutnya dokter dari Ibu Edifta, apa yang bikin BB anak naiknya seret dok? Sepertinya tadi sudah ya. Tadi sudah saya kira. Tadi sudah ya Bu ya. Oke. Semoga Bu Difta sudah mengikuti tadi, menyimak semua yang disampaikan oleh Dokter Agus. Oke. Nanti diulang lagi bisa kan? Bisa diulang lagi bisa dilihat lagi nanti. Oke. Yang selanjutnya, anak usia 3 tahun lebih 8 bulan. BB-nya cuma 12 kilo dok, padahal makannya banyak, ngemil juga. Nah, apakah ada faktor genetik ya dok? Nah ini dok, iya, apa faktor genetik ya? Kalau orang tuanya kurus, pasti anaknya juga kurus dok? Iya. Ya ini yang sering ditanyakan, dok, wah saya nerima saja dok kalau berat badan saya, anak saya kecil, wong saya sendiri kecil gitu. Iya, kadang-kadang begitu. Ya, jawabannya jangan. Salah ya dok? Salah, iya. Karena apa? Selama anak kita, ya kita bilang periode emas, yaitu 5 tahun ke bawah, makanya ada istilah balita. Bawah 5 tahun, maka tidak berlaku prinsip itu. Ya, jadi balita itu adalah masa periode emas di mana perkembangan, kemudian gizi dan lain-lain itu optimal. Sehingga kita harus sebagai orang tua itu berusaha mati-matian mencukupinya. Dengan ya peribahasanya itu kita nggak makan, yang penting anak kita makan. Nah itu gitu. Kita nggak makan daging, yang penting anak kita makan daging. Nah seolah-olah begitu. Sehingga tadi adik 3 tahun lebih 3 dikit. 3 tahun lebih 8 bulan. 3 tahun 8 bulan berat badannya 12 kilo. Ya itu memang mepet di batas bawah. Jadi kalau 3 tahun 8 bulan hampir 4 tahun itu ideal dia ada di antara 14 sampai 16
Oke. Idealnya. Idealnya ya. Idealnya di Dok. situ. Kalau 12 tuh batas kurang bawah ya. sekali hampir masuk ke gizi kurang. Oke, oke. Ini kalau benar 12 Tapi tidak ya. ada hubungannya dengan genetik ya, Dok? Tidak ada hubungannya dengan genetik, Bu. Berarti coba di ini ya, di apa itu namanya, di evaluasi ulang. Ya, dievaluasi ulang. Apa ya? Makannya bagaimana? Mm-mm. 3 kali sehari itu, Dok, apa yang dimakan? Oke. Contoh misal, makannya itu, Dok, dagingnya sedikit, nasinya banyak. Wah, ini tidak bisa gemuk juga dong. ya. Kebanyakan karbohidrat Karena ya, Dok? kebanyakan karbohidrat, betul. Jadi anaknya energinya lebih aktif sekali, tetapi Isinya kurang, proteinnya. protein itu zat pembangun. Oh, oke. Jadi kalau kita bilang dulu kan 3 ya, karbohidrat, protein, lemak. Karbohidrat ini ada sumber energi. Jadi kalau banyak makan nasi, ya kita kerjanya kuat. Untuk tenaga itu. Tenaga saja, setelah itu habis. Oh. Tidak dapat apa-apa. Oke, oke. Nah, sedangkan kalau protein itu zat pembangun. Kalau kita banyak makan protein, maka apa itu namanya, tubuh kita akan terbangun, dibangun. Dia yang untuk pembentukan sel-sel gitu mungkin. Iya, pembentukan sel-sel. Oke. Jadi kita bisa membangun otot tangan, membangun otot kaki, jadi akan bertumbuh terus. Dengan protein Ya, ya, Dok? nah, lemak ini adalah sumber zat pengikat yang menyatukan tubuh supaya tidak terlepas. Oke. Lemnya kalau dibilang, lemnya Iya. dan juga bisa dibongkar jadi energi. Kalau kebanyakan lemaknya akan numpuk malahan ya. Oh, iya, kurang betul, gerak, betul. lemaknya akan justru akan terlalu banyak numpuk. Nah, lemak ini kadang-kadang supaya bisa dipecah, karbohidratnya dikurangin supaya lemaknya bisa terpecah. Makanya kalau anak-anak yang obes, olahraganya dietnya pasti rendah kalori atau rendah karbohidrat supaya lemaknya bisa terpecah. Oke. Betul, begitu. Sehingga tadi dikatakan juga sering ngemil. Iya. Sering ngemil. Nah, ini saya yang curiga juga, kalau anak sering ngemil, tandanya dia akan jarang makan. Betul. Udah Cemilan kenyang dulu ya. itu Tidak saya ada selalu proteinnya mengibaratkan mungkin ya, Dok? cemilan itu bagaikan kerupuk. Kita Tidak ada makan isinya sesuatu gitu ya? didampingin kerupuk. Kalau enggak mau makan ini diganti kerupuk saja. Enggak ada gizinya dong. Iya, betul. Nah, itu ibaratnya begitu. Sehingga kalau ibu-ibu bilang, tapi ngemilnya banyak sekali ya, Dok. Ya, enggak akan bisa besar. Karena kemilan itu ya camilan, namanya camilan. Jadi sesuatu yang hanya angin sebetulnya. Angin hanya untuk memuaskan apa itu? Keinginan lidah mungkin ya, Kalau Dok? orang Jawa bilang belangkemen ya ibu-ibu ya. Kalau yang bukan Jawa, mohon maaf, camilan ya camilan. Jadi selingan, kalau dibilang selingan. Jadi hanya membuat kita untuk supaya nggak bosan, pengen mengunyah. Itu aja. Tidak ada gizi yang berarti yang bisa untuk dijadikan dia sebagai pengganti makanan utama. Oke, baik. Lalu dokter, 17 bulan 12,5 kilogram. Apakah itu sudah baik? Karena susah banget naiknya, dokter. Semua cara sudah saya coba, tetapi tetap saja tidak aktif. Oh, dia tetap aktif maksudnya. Jadi si anak ini aktif, tetapi berat badannya tidak naik-naik, Dok. Kalau 17 bulan 12 kilo? Ya, 17 bulan 12 kilo itu masih normal. Masih normal masih ya? normal, Oke, cuman jadi masih aman. itu tadi kan anaknya aktif ya. Anaknya aktif, kemudian tapi berat badannya naik-naik. Nggak Nah, naik-naik, ini ya Bu ya, tanda kecurigaan anak yang kalorinya tinggi. Karbohidratnya tinggi. Jadi perlu banyak, iya ya? betul. Ya, perlu dievaluasi apakah makan, kalau kita nyebut makan itu diet. Nah, kalau orang awam bilang diet itu mengurangi berat badan. Sebetulnya diet itu adalah istilah medis untuk makan. Oke. Nah, jadi kalau kita sesama ini bilangnya diet siang ini apa? Artinya makan siang ini apa? Diet itu bukan mengurangi berat badan. Diet itu adalah makan sebetulnya istilahnya. Nah, kalau mau mengurangi berat badan, diet apa? Diet rendah kalori, diet apa nih? Diet apa biasanya? Diet rendah lemak nih, ya toh.
diet rendah gula. Nah, itulah diet mengurangi berat badan. Nah, artinya diet itu makan. Nah, makanannya atau dietnya anak ini adik perlu evaluasi. Apakah terlalu banyak kalori? Biasanya anak yang aktif sekali maka cemilannya, minumnya, susunya coklat nih. Kalorinya tinggi itu coklat. Gitu nah, akibatnya apa? Anaknya aktif terus. Tapi berat badannya tidak akan naik. Karena dia hanya membuat dia energi, ya? Betul, hanya energi. Dan energinya terbuang dengan dia aktif, kayak lokomotif. Juk, itu terbuang terus. Tapi nggak ada faedahnya. Jadi dietnya atau makanannya coba dievaluasi ya Bu ya. Karena bisa jadi, terus gimana dok harusnya? Proteinnya ditambah. Contoh ibu mau bikin bubur, ya jangan hanya pakai air biasa, pakai kuah kaldu dong. Itu kan protein tuh. Bikin bubur pakai kuah kaldu atau bikin bakmi, mie ayam untuk adiknya. Jangan hanya direbus pakai air biasa dong, pakai kuah kaldu dong. Itu kan jadi mie-nya sudah terendam dengan kaldu yang mengandung protein. Betul, begitu. Kasih telur, kasih daging. Nah, mie-nya sudah karbohidrat tetapi proteinnya lebih banyak. Betul sekali. Itu salah satu triknya begitu. Oke, luar biasa sekali deh. Yang selanjutnya dokter, dari Ibu Deani Dia. Nah, kalau ibu dengan riwayat leukemia, apakah ada pengaruh ke berat badan bayi dokter? Padahal sebenarnya MPASI-nya selalu lahap. Nah, ini bagaimana dok? Ibu dengan riwayat leukemia. Ya, kalau leukemia kan itu kan kelainan hematologis ya Bu ya. Ibunya mengalami itu selama anaknya tidak juga mengalami, maka tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Iya, tidak ada pengaruh. Ibunya tetap boleh menyusui apabila ibunya sudah remisi ya. Remisi artinya sudah tidak dalam pengobatan, sudah memang dinyatakan remisi atau sudah pulih, tidak kambuh lagi, maka menyusui tetap dilakukan seperti biasa. Sudah MPASI-nya lahap, nah itu kembali lagi. Kalau MPASI lahap, berarti kan mungkin adik masih di bawah setahun ya Bu ya. Kalau masih dicantumkan umurnya ya saya. Dicantumkan umurnya dokter. Kalau masih di bawah setahun, harus diingat susu atau ASI masih utama. Nah, terkadang beberapa ibu terjebak, ini mungkin untuk beberapa pertanyaan lain ya, terjebak adalah bahwa ASI eksklusif itu 6 bulan. ASI eksklusif. Tetapi setelah itu ASI boleh, bukan harus. Boleh dilanjutkan sampai 2 tahun. Boleh. Nah, dok, misalnya saya ini sudah 9 bulan usia anak saya mau berhenti menyusui, monggo. Tapi gantilah ASI Anda jadi susu formula. Lah nanti enggak pinter no, dok? Ya enggak juga. Itu kepintaran tidak hanya ditentukan dari ASI atau makanannya, tetapi lingkungannya juga itu mempengaruhi dan kesehatan anak itu sendiri. Kalau sakit-sakit terus, ya kan, itu bikin anaknya juga jadi tidak pinter-pinter. Nah, itu ASI boleh dilanjutkan sampai 2 tahun. Nah, terus kapan dok sebaiknya di stop? Kalau saya beberapa kali membagikan ke pasien begini. Kalau ibunya, sudah menstruasi di periode 2 tahun usia anaknya itu ibunya sudah menstruasi, maka berat badan anak harus diawasin dengan ketat selama 2 bulan semenjak ibunya mens. Kalau ibunya masih menyusui ya. Bila berat badannya tidak di atas KBM atau kenaikan berat badan minimal, itu bisa dilihat di KMS ibu-ibu. Ada satu kotak, ada angka-angkanya, itu ada tulisan di sebelah kirinya KBM, kenaikan berat badan minimal. Itu tidak mencapai itu, maka adik saatnya ASI ditambah PASI, pendamping ASI. Jadi minum ASI, setelah itu ditambah dengan susu formula. Karena tandanya nggak cukup ASI-nya doang. Meskipun MPASI atau makanan pendamping ASI itu sudah diberikan. Betul. Ini kalau di bawah setahun loh ya. Ini di bawah setahun seperti itu.
Gitu. Jadi untuk ibu-ibu harus kita waspada apabila kita menyusui adik dan kita sudah menstruasi. Karena dengan menstruasi itu tandanya secara fisik tubuh ibunya siap hamil lagi. Gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah apa? ASI ada beberapa yang masih bisa nambah, ada yang beberapa sudah stuck, bahkan cenderung menurun. Gitu. Jadi masing-masing ibu individualnya beda-beda, sehingga harus memang waspada akan hal itu. Itu sehingga mungkin tadi kalau berat badannya susah sekali naik, mungkin susunya kalau ibu masih menyusui bisa jadi saatnya ditambah PASI, pendamping ASI, yaitu susu formula. Wah, kok kena susu formula? Ya nggak apa-apa dong, sudah makan kan? Iya, emang kalau sudah makan kenapa? No problem, ASI eksklusif kan 6 bulan. Setelah itu boleh menyusui dilanjutkan sampai 2 tahun, boleh. Bukan harus, betul. Boleh dilanjutkan 2 tahun, atau ya saya mau melanjutkan 2 tahun. Ya, tetapi harus diawasin berat badan adik. Kalau berat badan adik tidak mencapai kenaikan berat badan minimal, jangan dipaksa. Harus pokoknya ASI terus, pokoknya sampai 2 tahun. Jangan dong, kasihan adiknya. Kasihan ya dok. Karena kita tidak mampu, tapi kita paksakan, kan jangan. Betul. Nah, tambahlah dengan PASI atau pendamping ASI. Gitu. Tambahlah dengan PASI, di mana MPASI juga jalan. Ini beda ya, ASI, PASI, MPASI ya, itu beda lagi, beda itu tiga itu. Iya. Luar biasa sekali Sobat Sehat, pagi ini banyak sekali informasi-informasi yang sudah ditularkan Dr. Agus kepada para ibu-ibu semua. Semoga putra-putri kita selalu sehat ya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kami sampaikan hari ini bisa sedikit banyak memberikan jawaban pada kegalauan Bapak Ibu, Sobat Sehat semua yang aduh anakku kok nggak naik-naik berat badannya. Nah, semoga sudah mulai terjawab, sudah mulai tahu gitu ya harus ngapain. Oke, kira-kira pertemuan kita kayaknya harus dicukupkan dulu sampai di sini dokter. Meskipun banyak pasti Sobat Sehat yang masih pengen sekali bertanya, nanti boleh konsultasi langsung dengan Dr. Agus lewat telemedicine atau datang aja ke Rumah Sakit Panti Waluyo. Dr. Agus siap melayani dan konsultasi dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Oke, baik. Akhir kata, kami mohon maaf bila di dalam kami menyampaikan program ini ada kesalahan kata yang tidak kami sengaja. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang tadi terlambat atau ingin mengulang lagi informasi, aduh tadi saya kurang jelas, mau tak dengerin lagi. Oke, bisa diputar ulang di IGTV kami @rspantiwaluyo_Surakarta, atau bisa juga di channel YouTube kami di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, baik, demikian dokter. Semoga pelayanannya selalu sukses. Amin. Pelayanannya semakin hebat lagi. Amin. Dan bisa membawa generasi kita tumbuh menjadi lebih baik ya dok. Amin. Oke, terima kasih atas atensinya dari Sobat Sehat semua. Jangan lupa selalu bergabung di program-program kami yang selanjutnya, tentu dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.